Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Karim dengan NIM 24108171100005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Untuk video yang saya review itu yang pertama ada alur kerja pembuatan aplikasi dari channel YouTube Programmer Zaman Now, dan untuk video yang kedua yaitu cara membuat aplikasi Android tanpa coding dari channel YouTube Kepoin IT. Pendahuluan. Dalam dunia pengembangan aplikasi saat ini, terdapat dua pendekatan yang semakin sering dibandingkan, yaitu pendekatan membangun sistem secara manual melalui pemahaman mendalam terhadap logika dan arsitektur, serta pendekatan menggunakan tools atau platform otomatis yang menyederhanakan proses pembuatan aplikasi. Dua video yang menjadi objek tersebut itu adalah alur kerja pembuatan aplikasi dan cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Kedua video tersebut sama-sama membahas pembuatan aplikasi, namun memiliki filosofi yang berbeda. Satu menekankan perancangan sistem dari awal menggunakan kemampuan analisis dan coding dengan sendiri, sedangkan yang lain menekankan pemanfaatan tools dan otomatisasi agar proses menjadi lebih cepat dan mudah. Tujuan presentasi ini adalah untuk membandingkan kedua pendekatan tersebut secara kritis serta mengevaluasi apakah aplikasi mobile sebaiknya diperkenalkan sejak dini kepada programmer pemula. Untuk video yang pertama, dalam video dari Programmer Zaman Now, pembuatan aplikasi dijelaskan sebagai proses yang sistematis dan terstruktur. Programmer tidak hanya menulis kode, tetapi juga memikirkan seluruh rancangan sistem dari awal. Seorang developer harus menentukan kebutuhan sistem, merancang arsitektur, memilih teknologi yang tepat, mendesain database, menyusun alur logika program, hingga mempersiapkan deployment dan maintenance. Artinya, proses berpikir dan problem solving menjadi inti utama. Walaupun tetap menggunakan tools seperti IDE, framework, dan library, tools tersebut hanya membantu implementasi. Logika, struktur, dan keputusan teknis tetap sepenuhnya ditentukan oleh programmer. Pendekatan ini menekankan kontrol penuh terhadap sistem. Programmer memahami bagaimana dan mengapa aplikasi bekerja, bukan sekedar bagaimana menggunakannya. Model ini membangun fondasi kuat dalam berpikir komputasional dan rekayasa perangkat lunak. Untuk video yang kedua itu sebaliknya. Dalam video dari Kepoin IT, pembuatan aplikasi dilakukan dengan memanfaatkan platform no-code atau low-code. Banyak komponen sistem sudah disediakan, sehingga pengguna hanya perlu menyusun elemen visual dan mengatur konfigurasi yang tersedia. Dalam pendekatan ini, struktur dasar aplikasi, manajemen back-end, bahkan beberapa logika dasar sudah ditangani oleh sistem. Pengguna tidak perlu memikirkan arsitektur dari nol atau menulis kode secara manual. Jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, pendekatan ini sejalan dengan tren otomatisasi dan penggunaan AI yang membantu mempercepat proses pengembangan. Kelebihan pendekatan ini adalah efisiensi dan kemudahan. Namun, tingkat kontrol terhadap sistem menjadi lebih terbatas. Pengguna memahami cara menggunakan tools, tetapi tidak selalu memahami cara membangun sistem dari dasar. Perbedaan utama kedua pendekatan bukan terletak pada ada atau tidaknya tools, karena semua programmer tetap menggunakan tools. Perbedaannya terletak pada tingkat kontrol, kedalaman teknis, dan proses berpikir yang terlibat. Pendekatan pertama berorientasi pada engineering mindset, di mana programmer berperan sebagai perancang sistem. Pendekatan kedua berorientasi pada simplifikasi proses, di mana programmer lebih berperan sebagai penyusun yang sudah tersedia. Pendekatan berbasis kemampuan sendiri melatih analisis, ketelitian, dan pemahaman mendalam terhadap sistem. Pendekatan berbasis tools melatih efisiensi, kreativitas dalam penyusunan, dan kecepatan menghasilkan produk. Secara jangka panjang, pendekatan pertama membangun kompetensi teknis yang lebih kuat. Namun secara jangka pendek, pendekatan kedua lebih efektif untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pemula. Kritik dan saran. Kedua pendekatan memiliki kelebihan sekaligus kelemahan masing-masing. Pendekatan berbasis perancangan mandiri seringkali terlalu kompleks bagi pemula. Jika diperkenalkan tanpa tahapan yang jelas, materi dapat terasa berat dan menurunkan motivasi belajar. Sebaliknya, pendekatan berbasis tools dan otomatisasi beresiko menimbulkan ketergantungan. Pemula mungkin merasa sudah mampu membuat aplikasi, padahal belum memahami konsep dasar seperti algoritma, struktur data, dan arsitektur sistem. Ketergantungan berlebihan pada tools atau AI juga dapat melemahkan kemampuan problem solving. Oleh karena itu, saran terbaik adalah menggabungkan kedua pendekatan secara bertahap. Dasar logika pemrograman harus tetap menjadi prioritas utama. Setelah pemahaman dasar terbentuk, tools dan platform otomatis dapat digunakan sebagai pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi. Tools sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti proses berpikir.
Kemudian, pentingkah mengenalkan Android atau Kotlin sejak dini? Di era digital, anak-anak sudah akrab dengan aplikasi Android. Oleh karena itu, mengenalkan pengembangan Android atau bahasa seperti Kotlin sejak dini dapat membantu mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami cara kerja teknologi. Namun, pengenalan tersebut harus disesuaikan dengan usia. Pada tingkat SD, fokus sebaiknya pada logika dan berpikir komputasional melalui metode visual. Pada SMP, konsep dasar pemrograman dapat mulai diperkenalkan. Pada SMA, pembelajaran Android atau Kotlin sudah lebih relevan dan mendalam. Kesimpulannya, penting untuk mengenalkan teknologi sejak dini, tetapi fondasi logika dan problem solving tetap harus menjadi prioritas utama. Sekian video dari saya, terima kasih.